Saudara-saudara, last but not least, ini pertemuan terakhir, pertemuan ke-9. Dalam pertemuan terakhir kan saya bicara mengenai kalau project management itu banyak dibantu tools. Apakah Scrum juga dibantu tools? Ya, banyak sekali tools untuk dipakai untuk menggunakan Scrum supaya lebih efektif. Ya, bisa dalam bentuk aplikasi di handphone ada, aplikasi yang di PC juga ada. Anda bisa bekerja secara kolaboratif. Tapi ada juga yang lebih memilih menggunakan manual. Ya, dengan cara menggunakan Scrum board atau board-board yang lain ditempel di sekitar tempat mereka melakukan Scrum untuk meningkatkan gairah, untuk meningkatkan rasa kebersamaan, untuk meningkatkan motivasi. Nah, oleh karena itu Anda akan membutuhkan banyak sekali template-template kecil yang bisa Anda pakai agar prosesnya berjalan dengan baik. Pertama, template yang Anda butuhkan kan pertama kali adalah tadi itu product backlog, begitu ya. Di dalam program backlog itu biasanya Anda memerlukan sebuah template untuk menyatakan apa saja yang dibutuhkan, produk-produk apa saja, fitur-fitur apa saja, service-service apa saja yang dibutuhkan oleh banyak user. Itu kita jejerkan di situ ya, dijejerkan. Mau pakai post-it boleh, mau pakai aplikasi juga boleh. Setelah kita jajarkan, kita perkirakan untuk menyelesaikan itu time-nya berapa lama maksimum. 2 hari, 14 hari, 1 hari, 3 hari. Dan sebelah kanan dikasih tahu yang namanya company value. Seberapa penting produk itu bagi perusahaan. Ya, apakah nilai 100 itu artinya penting sekali, atau 50 setengah penting, atau 10 bisa tidak begitu penting, ditunda juga tidak apa-apa. Tapi company value itu akan menentukan mana yang akan didahulukan. Tentu saja yang akan didahulukan biasanya adalah hasil perkalian antara waktu mengerjakannya dengan relatif value-nya kepada perusahaan. Itu template pertama misalnya Anda butuhkan. Kemudian template kedua juga Anda bisa melihat sekarang itu proses itu dalam proses apa, dalam tahapan apa. Dalam tahapan masuk ke to-do list ya yang ada di sprint, sedang dijalanin atau sudah selesai. Nah, itu kita bandingkan antara actual time dengan yang sudah diplankan tadi. Ya, kalau sesuai dengan waktu ya warnanya hijau, tapi kayaknya kalau terlambat udah ada kuning, kalau terlambat banget dikasih warna merah. Itu template yang diperlukan juga. Kemudian di situ harus dilihat juga statusnya, kapan dimulai, kapan perkiraan akan selesai. Kalau ada masalah, ada remarknya di sana dari orang yang melakukan sprint itu. Ya. Kemudian progress bar-nya, ya persis kayak project management ya. Sudah berapa persen task ini dikerjakan, gitu ya. Apakah behind schedule ya atau ahead of the schedule. Dikasih warna lebih bagus ya, post-it kan ada warna merah, kuning, hijau tuh kalau pakai post-it ya. Nah, merah itu biasanya yang harus mendapatkan special attention karena mungkin tidak sesuai dengan rencana. Sementara yang hijau itu yang smooth begitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang Anda melihat bahwa tas-tas yang ada itu sebenarnya dibutuhkan oleh unit mana, diperlukan oleh divisi mana, agar kita juga melihat ya. Bahkan ada yang menggunakan waktunya itu kalender beneran. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dijejer, ditaruh di board yang besar gitu ya. Nah, template-template itu sangat penting sekali untuk dipergunakan, dan bagi mereka yang dalam Scrum itu kan akan banyak sekali pertemuan-pertemuan kecil secara cepat. Itu ada baiknya itu juga direkord, direkam sebagai bahan untuk pembelajaran seandainya nanti ada hal serupa. Ya kan, atau tim yang baru ingin belajar, mereka bisa belajar dari pengalaman kita tadi. Nah, kita juga membutuhkan laporan-laporan yang bersifat laporan detail maupun laporan agregat untuk bos, untuk atasan, untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan Scrum berjalan tiap hari. Seberapa agile perusahaannya, berapa waktu yang terbuang percuma, berapa waktu yang bisa diselamatkan karena adanya Scrum. Jadi template-template itu kalau kita beli aplikasinya tentu saja sudah ada. Tapi kalau kita memutuskan agar energinya merasa kebersamaan ada, membuat aura atau atmosfer yang asik, ya Anda pakailah template-template tersebut, buatlah board-board sekeliling tempat Anda atau lingkungan Anda bekerja melakukan Scrum. Saudara-saudara, para project manager, itulah agile project management, di mana konsep-konsep agilitas Anda masukkan ke dalam project management yang telah Anda kenal. Apakah Anda menggunakan project management body of knowledge dari PMI, ataukah Anda menggunakan Prince2, atau apapun yang lain,
masukkanlah prinsip-prinsip Agile tersebut ke dalam project Anda. Sehingga Anda memiliki yang namanya Agile Project Management. Terima kasih.